Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang hari ini Senin 27 April 2026 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari Injil Matius 27 ayat 37 sampai 38. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, siapa dua orang itu? Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bisa terlupakan dua orang yang disalib bersama Yesus karena perhatian kita tertuju kepada Yesus. Keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menyebut dua orang yang disalib bersama Yesus. Alasannya cukup jelas. Mereka adalah penyamun yang bagi pemerintah Roma sudah menjatuhkan hukuman mati. Hanya belum dieksekusi. Injil tidak menyebut nama mereka. Bagaimana sikap kedua orang yang disalib bersama Yesus? Keduanya pasrah untuk dihukum mati dengan cara disalib, menjadi peringatan kepada rakyat agar tidak melanggar hukum. Kedua orang itu sudah mendengar siapa Yesus dan pelayanannya. Kedua orang ini berada dekat Yesus dalam akhir hidup mereka. Masing-masing menyampaikan pendapat tentang hukuman itu dan tentang dirinya dan tentang Yesus. Karena ia seorang yang tersalib dengan Yesus ini, maka salah satu berkata dengan sinis dan mengejek. Dia katakan, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Begitulah pengenalannya terhadap Yesus. Ada permohonan diselamatkan, tetapi tanpa pengakuan dosa dan pertobatan. Dia melihat Yesus tidak menyelamatkan dirinya, apalagi dia. Penjahat yang seorang lagi justru mendengar ucapan temannya itu, maka dia mengaku kesalahannya yang patut mendapat hukuman seperti itu. Orang itu mengatakan bahwa Yesus tidak patut mendapat hukuman sama seperti mereka. Berarti pengenalannya siapa Yesus cukup baik dan mengambil sikap yang benar, dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu Yesus menjawab, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dengan sambutan Yesus ini berarti kesempatan bertobat selalu ada. Bahkan di saat akhir hidup, ada saat untuk bertobat dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus. Demikian juga kasih karunia dari Kristus selalu ada untuk keselamatan dunia. Bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman yang ditegaskan dalam pengakuan dan permohonan untuk diselamatkan oleh Yesus.
Kedua penjahat ini merupakan gambaran setiap orang di hadapan Yesus. Semua orang mendapat kesempatan bagaimana harus bersikap di hadapan Yesus. Apakah menolak Dia yang mungkin dengan kata-kata yang sinis dan mengejek, atau dengan pengakuan dosa, pertobatan, dan mohon keselamatan kepada Yesus Kristus. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, menurut Anda, apakah penjahat yang bertobat itu belum dibaptis? Yang kedua, seorang penjahat berkata, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Mengapa Yesus tidak mengikutkan dia ke dalam Firdaus? Yang ketiga, adakah kelebihan Anda dari penjahat yang bertobat itu? Apa kelebihan Anda? Mari berdoa. Ya Roh Kudus, ajarlah kami mengaku dosa dan bertobat. Kami akan memakai waktu yang ada menjadi saksi dan pelayan Kristus. Amin.